Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Felipus Erisman, biasa dipanggil Iris. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar, eh, kelas 2021F. Baik teman-teman, dalam video ini sebentar, saya akan menjelaskan menurut pandangan saya tentang aborsi, hukuman mati, euthanasia. Yang pertama teman-teman, saya akan menjelaskan tentang aborsi. Aborsi adalah topik yang sangat kompleks dan kontroversial yang melibatkan berbagai sudut pandang etis, medis, dan hukum. Eh, saya berpendapat bahwa perempuan memiliki hak penuh atas tubuh mereka sendiri, termasuk keputusan untuk mengakhiri kehamilan. Hak ini sering kali dikatakan dengan kebebasan reproduksi dan hak asasi manusia, di mana perempuan harus memiliki kendali atas keputusan yang mempengaruhi kesehatan dan kehidupan mereka. Di sisi lain juga, saya meyakinkan bahwa janin memiliki hak untuk hidup sejak konsepsi, dan aborsi dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Pandangan ini seringkali didasarkan pada keyakinan agama atau filosofi yang menekankan nilai kehidupan sejak awal kehamilan. Mereka yang menentang aborsi berargumen bahwa setiap kehidupan, termasuk kehidupan janin, harus dilindungi dan dihormati. Selain itu, ada juga pertimbangan medis dan sosial yang mempengaruhi pandangan tentang aborsi. Misalnya, eh, dalam kasus kehamilan yang mengancam nyawa ibu atau yang terjadi akibat pemerkosaan, aborsi mungkin dianggap sebagai pilihan yang lebih manusiawi. Namun, keputusan ini tetap sulit dan penuh dengan dilema karena melibatkan pertimbangan yang mendalam tentang nilai kehidupan, hak individu, dan kesejahteraan sosial. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan lagi tentang hukuman mati. Hukuman mati adalah topik yang sangat kontroversial dan memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan. Salah satu argumen utama yang mendukung hukuman mati adalah bahwa hukum ini memberikan efek jerah yang kuat terhadap kesehatan berat seperti pembunuhan dan terorisme. Pendukungan hukuman mati percaya bahwa ancaman hukuman mati dapat mencegah orang dari uh, melakukan kesejahteraan yang sangat serius, sehingga berkontribusi pada penurunan tingkat kesejahteraan. Namun, ada juga banyak argumen yang menantang hukuman mati. Salah satunya, kekhawatiran terbesar adalah risiko kesalahan hukuman yang dapat menyebabkan eksekusi yang tidak bersalah. Kesalahan dalam sistem peradilan pidana seperti bukti yang tidak akurat atau kesaksian palsu dapat mengakibatkan hukuman mati yang tidak adil. Selain itu, penantang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman ini adalah bentuk hukuman yang tidak memanusiawi dan melanggar hak asasi manusia karena mengambil nyawa seseorang sebagai bentuk hukuman dianggap tidak etis. Selain itu juga ada juga pertimbangan ekonomi dan sosial yang perlu dipertimbangkan. Proses hukuman yang panjang dan mahal yang sering kali menyertai kasus hukuman mati dapat membebani sistem peradilan dan anggaran negara. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya untuk mengeksekusi seorang terpidana mati seringkali lebih tinggi daripada biaya untuk memenjarakan mereka seumur hidup. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa seumur daya ini lebih baik digunakan untuk program rehabilitas dan pencegahan kejahatan
yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Baik teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan tentang euthanasia. Euthanasia adalah topik yang sangat kompleks dan seringkali memicu perdebatan etis dan moral yang mendalam. Salah satu argumen utama yang mendukung euthanasia adalah hak individu untuk memilih kematian yang bermartabat, terutama dalam kasus penyakit terminal yang menyebabkan penderitaan hebat. Pendukung euthanasia berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, termasuk keputusan untuk mengakhiri hidup mereka dalam kondisi yang penuh penderitaan. Namun, ada juga banyak argumen yang menantang euthanasia. Salah satunya adalah kekhawatiran terbesar adalah potensi penyalahgunaan dan tekanan sosial yang mungkin timbul. Misalnya, ada kekhawatiran bahwa orang tua atau individu yang merasa menjadi beban bagi keluarga mereka mungkin merasa tertekan untuk memilih euthanasia. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa legalisasi euthanasia dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan dan mengurangi upaya untuk mencari alternatif pengobatan dan perawatan paliatif yang lebih baik. Selain itu, ada juga pertimbangan hukum dan medis yang perlu dipertimbangkan. Dalam beberapa yurisdiksi, euthanasia dianggap ilegal dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukuman yang serius bagi mereka yang terlibat. Di sisi medis, ada juga pertanyaan tentang etika profesional dan tanggung jawab dokter dalam membantu pasien mengakhiri hidup mereka. Oleh karena itu, diskusi tentang euthanasia seringkali melibatkan pertimbangan yang mendalam tentang hak individu, nilai-nilai kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Oke, baik teman-teman, itu saja pemaparan materi saya melewat video ini. Sekian dan terima kasih.